Kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Timur Cilacap, Jawa Tengah menjadi Berita ini merupakan sebuah kasus pembulian yang sempat viral terjadi dalam beberapa waktu belakangan. Berita ini memperlihatkan bahwa korban menggunakan baju batik sekolah ditendang, dipukul, bahkan diseret oleh pelaku perundungan. Dari tribunnews.com, aksi perundungan ini dilakukan oleh siswa berinisial MK yang merupakan remaja yang baru duduk di kelas 9 SMP. Sedangkan korbannya merupakan adik kelas MK yang baru duduk di kelas 8 SMP. Kapolresta Cilacap, Kombes Fangki Andi Sugiharto, mengatakan perundungan ini dipicu oleh masalah geng. Ia melakukan penganiayaan lantaran kesal korban mengaku sebagai anggota geng barisan siswa yang dipimpinnya. Kapolresta Cilacap, AKBP Arif Fajar Satria, mengatakan bahwa aksi perundungan ini terjadi pada Selasa 26 September 2023. Dan diketahui kondisi korban saat ini, yaitu korban telah mengalami luka di bagian tubuh, luka lebam di bagian tubuh, dan telah menjalani visum di RSUD Magelang Cilacap. Kita semua tentunya sudah akrab dengan istilah bullying, di mana seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan kejam terhadap korban dengan tujuan menyakiti baik secara fisik maupun emosional. Bullying terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada bullying secara fisik, di mana melibatkan tindakan kekerasan fisik seperti menendang, memukul, mencubit atau bahkan merusak barang atau benda milik si korban. Yang kedua ada bullying secara verbal, di mana mencangkup kata-kata kasar, julukan, fitnah, atau bahkan ancaman yang dilontarkan oleh si pelaku terhadap si korban. Yang ketiga ada bullying secara relasional, di mana bullying ini cukup sulit dikenali karena seseorang berusaha untuk menjatuhkan harga diri si korban dengan cara dikucilkan, diasingkan, atau bahkan tidak diajukan sama sekali. Seperti contohnya ketika ada seseorang yang menjauhi temannya dengan tujuan menjauhi atau mengucilkan temannya tersebut, sehingga si korban merasa rendah diri dan diasingkan. Kemudian yang terakhir adalah cyberbullying. Cyberbullying ini bentuk bullying terbaru akibat berkembangnya teknologi. Ini bisa melalui pesan teks, media sosial, atau internet. Ini juga bisa dalam bentuk ancaman, hinaan, atau bahkan sampai penyebaran foto-foto atau video yang memalukan. Seperti perilaku lainnya, bullying juga memiliki faktor. Yang pertama yaitu faktor yang bersumber dari lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, pertemanan, maupun masyarakat sosial. Nah, yang kedua, faktor yang bersumber dari dalam diri pembuli itu sendiri, yaitu gangguan dalam kepribadiannya, mulai dari agresivitas, yaitu kecenderungan untuk menyakiti orang lain, ketidakmampuan dalam merasakan simpati dan empati, yaitu merasakan perasaan orang lain, serta masalah dalam perkembangan moralnya. Selanjutnya, Alfred Adler, seorang psikoterapis humanistik ternama, menjelaskan bahwa setiap manusia punya motif superioritas, yaitu dorongan berkebutuhan untuk merasa superior dari orang lain. Hal ini pada dasarnya normal, namun sayangnya para pembuli ini memenuhi kebutuhan ini dengan cara yang salah, yaitu melakukan perundungan. Perilaku bullying tentunya memiliki dampak bagi pelaku maupun korbannya. Namun, perilaku bullying ini memiliki dampak yang lebih besar bagi korban yang mengalaminya, di mana korban dari tindakan bullying akan mengalami gangguan emosional dan gangguan mental seperti kecemasan, stres, depresi, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Selain itu, dampak dari perilaku bullying ini juga mempengaruhi gangguan fisik pada korban, di mana korban yang mengalami tindakan bullying ini cenderung mengalami luka lebam, memar, bahkan luka yang lebih serius lagi. Dan perilaku bullying ini juga dapat mempengaruhi performa akademik dari korban yang membuat korban kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, berpartisipasi dalam lingkungan akademik, dan juga mencapai prestasi belajar. Dan yang terakhir, dampak dari perilaku bullying ini mempengaruhi hubungan dari korban dengan lingkungannya, yang mana bullying dapat membuat korban kesulitan dalam berinteraksi di lingkungan maupun membangun hubungan persahabatan. Selain pada korban, perilaku bullying juga memiliki dampak bagi pelakunya, di mana pelaku dari tindakan bullying cenderung mengalami gangguan emosional yang ditakutkan akan membuat dia tumbuh menjadi orang yang tidak memiliki empati dan bahkan melakukan tindakan yang lebih parah lagi di masa yang akan datang. Kesadaran terkait bullying dan cyberbullying perlu ditingkatkan dalam masyarakat, terutama pada kalangan remaja. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran bullying ini yaitu dengan meningkatkan awareness pada diri seseorang.
Self-awareness ini merupakan kemampuan seseorang dalam menerima, memahami, dan mengolah potensinya agar menjadi pribadi yang terus berkembang. Nah, jadi self-awareness ini merupakan kunci perubahan dalam diri seseorang karena dengan adanya kesadaran terhadap potensi yang dimiliki akan memberikan benteng yang kokoh terhadap pertahanan diri. Nah, ada beberapa aspek dalam self-awareness ini, diantaranya yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengolah emosi, yang kedua, kemampuan mengolah potensi dan mampu mengendalikan kekurangan yang dimiliki, dan yang ketiga, kemampuan untuk percaya diri. Pentingnya self-awareness ini terutama pada korban bullying karena self-awareness mampu memberikan motivasi kepada diri sendiri untuk bangkit dari rasa kekecewaan akibat menerima perilaku bullying. Nah, dampak buruknya bila korban memiliki self-awareness yang rendah maka akan mengantarkannya kepada rasa cemas, depresi, trauma yang berkepanjangan, bahkan mampu mengantarkan kepada perilaku bullying di kemudian hari. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah perilaku bullying. Yang pertama, ajaklah korban untuk berbicara terkait pengalamannya tentang bullying. Yang kedua, jika memungkinkan, ajaklah pelaku untuk berbicara terkait dampak negatif yang bisa dihasilkan dari perilakunya tersebut. Yang ketiga, laporkan perilaku bullying. Laporkan perilaku bullying yang Anda lihat kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, misalkan orang tua, guru BK, ataupun guru. Selanjutnya, jika perilaku bullying telah mengarah kepada kekerasan, pelecehan, ataupun penganiayaan, laporkanlah kepada pihak yang berwajib agar bisa segera ditindaklanjuti. Yang selanjutnya, berikan kesadaran kepada anak terkait dampak dari bullying. Kita bisa membuat workshop ataupun komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak terhadap bullying. Selanjutnya, berikan dukungan dan arahan kepada anak untuk menggunakan teknologi secara baik dan tepat untuk menghindari cyberbullying. Yang terakhir, berikan dukungan psikologis baik kepada korban maupun pelaku bullying untuk memberikan arahan dan juga dukungan. Berantas bullying, satu suara melawan kekerasan.